Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Afiati Handayu Diah Fitriani, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman satu perjuangan yang saya banggakan. Pada video kali ini, kami dari kelompok 10 yang beranggota Inayah Hadiyatullah Hasanatul Hayyin dengan NIM 213121001, Niska Nur Alifah dengan NIM 213121009, Muhammad Syarifuddin Hamzah NIM 213121027 akan menjelaskan tentang penulisan kutipan. Sebelum ke penjelasan, berikut ini beberapa hal yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah pengertian kutipan, yang kedua fungsi kutipan, yang ketiga jenis dan ciri kutipan, yang keempat tata cara menulis kutipan, dan yang terakhir adalah contoh kutipan. Pengertian kutipan. Menurut Bernardus, kutipan adalah gagasan ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Menurut Graf, kutipan merupakan bagian dari suatu pernyataan maupun pendapat yang telah terdokumentasi. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kutipan adalah gagasan atau ide yang merupakan bagian dari pernyataan atau pendapat yang diambil dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen. Fungsi kutipan. Fungsi kutipan diantaranya yaitu untuk menunjang atau mendukung pendapat, sebagai landasan teori, penguat pendapat penulis, penjelasan suatu uraian, bahan bukti untuk menunjang pendapat, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat, memudahkan penilaian penggunaan sumber dana, mencegah pengulangan penulisan data pustaka, meningkatkan estetika penulisan, memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi, dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Sedangkan fungsi utama kutipan dalam karya ilmiah adalah menegaskan isi uraian atau pembuktian kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti. Bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat seorang atau pakar, bahkan pengalaman empiris. Jenis dan ciri kutipan. Jenis-jenis kutipan dibagi menjadi 3, yaitu langsung panjang, langsung pendek, dan tidak langsung. Untuk yang langsung panjang, yaitu kutipan yang mengandung 40 kata atau lebih dari 3 baris ketikan. Untuk yang langsung pendek, kutipan yang jumlahnya kurang dari 40 kata dan kurang dari 3 baris. Dan untuk yang tidak langsung, yaitu pemakaian kutipan yang dilakukan penulis dengan cara mengambil pikiran atau ide atau gagasan atau pendapat orang lain, kemudian menyampaikan dalam karya penulis tersebut dengan kalimatnya sendiri sesuai dengan pemahamannya. Ciri-ciri dibagi menjadi 2, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Untuk kutipan langsung, yaitu terintegrasi langsung dengan teks. Jarak antar baris sama dengan teks. Diapit dengan tanda kutip, tidak lebih dari 4 baris, sama persis dengan aslinya atau sumbernya. Untuk yang kutipan tidak langsung, yaitu ide pikirannya tidak berubah
ada perubahan kalimat, penyampaiannya sesuai pemahaman penulis, diakhiri nomor kutipan tanpa petik 2. Yang keempat adalah tata cara menulis kutipan. Kutipan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kutipan langsung. 1. Ditandai dengan tanda baca petik. 2. Bagian yang tidak dikutip dituliskan dengan tanda baca elips. 3. Menuliskan sumber diperolehnya informasi mengenai kutipan tersebut. 4. Dibuat menjadi 2-3 baris yang dapat langsung dimasukkan di dalam teks. 5. Penulisannya dipisahkan dengan jarak 3 spasi dari teks. 6. Jarak antar baris kutipan adalah 1 spasi. Yang kedua, kutipan tidak langsung. 1. Menuliskan nama penulis dari sumber aslinya dan tahun terbit sumber tersebut. 2. Pengutip dapat menuliskan nomor halaman seperti penulisan dan kutipan langsung. 3. Penulis atau pengutip menyusun informasi berupa parafrase. Parafrase merupakan kegiatan merumuskan kembali terkait pernyataan, pendapat, atau ide orang lain dan menulisnya dengan kalimat sendiri. Yang kelima adalah contoh kutipan. Yang pertama, kutipan langsung panjang. Menurut pendapat Krida Laksana tahun 1996, halaman 2, variasi linguistik berdasarkan pengguna linguistik dibagi menjadi 4 jenis sebagai berikut. 1. Dialek sosial adalah dialek yang digunakan oleh kelompok sosial tertentu atau yang menandai strata sosial tertentu. 2. Dialek temporal adalah dialek yang digunakan untuk periode waktu tertentu. Dialek adalah seluruh fitur bahasa Anda. 3. Dialek regional adalah variasi bahasa menurut wilayah. Variasi regional membedakan bahasa yang digunakan di satu tempat dari yang digunakan di tempat lain. Yang kedua, kutipan langsung pendek. Eka Rasi tahun 2015 halaman 132 menyatakan bahwa seseorang mengalami depresi mental ketika permintaan meningkat tetapi tidak dapat mengejar permintaan tersebut. Yang ketiga, kutipan tidak langsung. Kraft tahun 1983 berpendapat bahwa argumentasi adalah pendapat yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis untuk meyakinkan pendapat yang diutarakan dan dapat mempengaruhi keyakinan orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.